Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis yang kita harapkan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi penyebab kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah menjelaskan bagaimana keinginan Rasulullah SAW untuk membakar rumah sekelompok orang yang meninggalkan salat berjamaah, sebagaimana datang di dalam hadis yang sudah kita pelajari. Perkara ini adalah puncak daripada at-tasydid, ya, menekankannya Nabi SAW tentang perkara salatul jamaah ini sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu mengancam orang-orang, ya, memberi ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah dengan ancaman rumahnya akan dibakar kalau tidak mau salat berjamaah. Tentunya ini yang dimaksud adalah manusia-manusia yang dia sebenarnya bisa untuk melakukan salat berjamaah, ya, kemudian dia meninggalkan salat berjamaah tanpa ada alasan yang dapat diterima. Adapun orang-orang yang meninggalkan salat jamaah karena alasan yang masuk akal yang diterima oleh syariat, yaitu mereka yang tidak mungkin hadir dengan cara apapun di tempat yang didirikan salat berjamaah. Kalaupun dia bisa hadir, itu pun dengan keadaan yang sangat berat, ya, berat bagi umumnya manusia itu berat, maka ini boleh meninggalkan salat berjamaah. Akan tetapi kalau ada orang-orang yang dia sudah tahu berat saya ini datang salat jamaah untuk hari ini, tidak seperti kemarin misalnya, tapi dia tetap memaksa hadir untuk salat berjamaah, maka ini lebih afdal, lebih utama bagi dia, sehingga pahala yang dia dapatkan di hari itu lebih besar daripada pahala jamaah yang dia dapatkan di hari-hari kemarin. Karena kemarin dia berangkatnya biasa-biasa saja salat jamaah. Ketika ada uzur, ketika ada sesuatu yang mencegah dia untuk datang salat jamaah, tapi dia memaksakan diri, ya, walaupun berat dia tetap maksa untuk hadir salat jamaah, maka hari itu pahala yang dia terima lebih daripada pahala berjamaah di hari-hari sebelumnya. Kecuali kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di dalam beberapa gambaran yang mungkin itu di dalam kehidupan kita itu jarang terjadi. Diberikan misal atau contoh, seseorang meninggalkan salat berjamaah karena penyakit yang menimpa dia. Seperti apa penyakitnya? Diare, yang setiap saat bisa keluar dengan sendirinya, artinya tidak bisa dikontrol, ya, tidak bisa diempet gitu. Nah, ini penyakit yang, ya, walaupun bukan penyakit yang berbahaya, tapi kalau ini terjadi di masjid, ini bisa mengotori masjid nanti dan bisa mengganggu jamaah yang lain. Oh, saya mau tetap hadir walaupun diare, ya jangan. Akhirnya nanti ketika tengah-tengah sujud atau berdiri dari sujud keluar, buyar akhirnya salat jamaahnya nanti. Tapi uzur yang seperti ini, penyakit yang seperti ini ya ndak sebulan sekali datangnya kan, ya. Ini penyakit yang ya kadang-kadang. Nah, kalau datang penyakit yang semisal ini, boleh kita meninggalkan salat berjamaah
berjamaah di masjid. Kalau bisa berjamaah di rumah, berjamaah di rumah. Tidak apa-apa najis omahe dhewe ya. Kalau memang tidak ada ya kesulitan ya sholat sendiri mau tidak mau. Kalau memang penyakitnya seperti ini, atau yang persis atau mirip dengan penyakit ini yang bisa mengotori masjid misalnya. Apa itu penyakit apa itu? Bawasir apa? Ambeien yang parah. Ya, sampai mengenai pakaiannya dia, darahnya itu tembus. Kalau dia tetap ke masjid, maka bisa membuat najis nanti lantai masjid atau karpetnya masjid misalnya. Nah, ketika parah-parahnya ya boleh itu meninggalkan sholat berjamaah. Ini memang ya tidak bisa dipaksa untuk ke masjid orang-orang seperti ini. Wal uzru innama ma'nahu, apa sih maksudnya orang itu diperbolehkan meninggalkan berjamaah itu? Maknanya apa? Artinya apa? Sukutul haraj anil ma'dzur, gugurnya dosa dia meninggalkan sholat berjamaah ya dari orang tadi itu, orang tersebut. Jadi kalau dia itu alasannya pas sesuai syariat, maka dia tidak mendapatkan ancaman begitu ya. Karena alasannya itu sah, masuk akal, diterima. Wa qad yahsulu tsawabu ma'a isqatil haraj liman kana udhruhu shadiqan. Dan kata beliau, kadang-kadang orang yang tidak hadir berjamaah mungkin karena sakit tadi itu, tidak memungkinkan ke masjid, dia terbebas dari ancaman-ancaman orang yang meninggalkan salat berjamaah. Di samping itu dia mendapatkan pahalanya orang yang sholat berjamaah walaupun dia tidak hadir. Tapi dengan catatan uzurnya dia, perkara yang mencegah dia untuk sholat berjamaah ini adalah perkara yang shadiq, yang memang benar-benar jujur, memang tidak dibuat-buat. Wahua, dan orang yang memang meninggalkan salat berjamaah ini yawaddu an law istata'al hudur bi ayyi mumkin. Ya, ketika ngelihat suara qomatnya masjid, qomatnya musalla, dia dalam keadaan terbaring sakit, dalam hatinya, ya Allah, seandainya ya saya ini sehat, pasti saya datang ke masjid. Ya, hatinya seperti itu. Seandainya saya sehat, saya pasti jalan ke musalla, salat berjamaah. Ya, bukan alhamdulillah lega lorong ini saat ini, bukan gitu ya. Tapi dia itu eman-eman begitu. Coba ya, saya masih bisa hadir, saya akan hadir ke dalam salat berjamaah. Wa yaqa'u fi qalbihi li adami hudurihi huznun wa ta'ab ala ma fatahu min ta'ati rabbih wa ta'zimi hurmatih. Dan di dalam hatinya juga terdapat rasa sedih, ya, susah dia karena ketinggalan ketaatan kepada Allah berjamaah, ya, nyesel, ya Allah, eman ya saya kehilangan sholat jamaah hari ini, ya, saya tidak bisa mengagungkan ya apa yang harus diagungkan karena menghidupkan masjid dan lain-lain, itu termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini dia memang alasannya itu memang benar, sakit, ya, kemudian dia berharap seandainya saya bisa hadir ya, kemudian dia sedih dalam hatinya, ya susah ya tidak bisa jamaah begini, kehilangan pahala, kehilangan taat dan seterusnya. Nah, inilah orang-orang yang walaupun tidak datang berjamaah tetap dicatat sama Allah dia sholat berjamaah di masjid dan di musola. Ya, persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di sebagian peperangan Nabi SAW bersabda, inna aqwaman, ada sekelompok manusia, khalafna bil Madinah, mereka ketinggalan di kota Madinah, tidak berangkat bersama kita peperangan ini. Tapi masirna masiran, tidaklah kita berjalan melewati padang pasir, lembah, ya, kita lewati ini. Karena berjalan menuju jihad itu pahalanya besar, setiap langkah itu pahalanya gede. Tidaklah kita
melangkah ini, melewati perjalanan menuju jihad ini, wala gata'na wadiyan, dan tidaklah kita melewati lembah-lembah itu, illa kanu ma'ana, kecuali orang-orang yang tetap di Madinah itu, yang tidak berangkat itu bersama kita. Artinya apa yang kita dapati daripada pahala, mereka yang tidak berangkat itu di kota Madinah juga mendapatkan pahala itu yang sama, padahal mereka tidak capek di rumahnya ya. Kenapa bisa seperti itu? Habasahumul udhru, ya, menahan mereka udzur, sakit dan lain-lain. Seandainya mereka sembuh, sehat, maka pasti mereka bersama kita. Ya, di sana mereka susah hatinya, ya, sedih hatinya. Di sana mereka berharap, ya Allah, coba ya saya sehat, coba saya punya uang, coba saya punya kendaraan untuk perang, pasti saya bersama Rasulullah SAW. Tapi saya sekarang dalam keadaan sakit, ya, tidak punya biaya untuk jihad, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata dan lain-lain. Nah, hatinya seperti itu walaupun tidak ikut perang. Mereka inilah yang mendapatkan pahala jihad walaupun mereka tetap di kotanya, di kota Madinah. Ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Nabi SAW kana fi ghazatin, ada di dalam satu peperangan. Faqala, maka tiba-tiba Nabi bersabda, inna aqwaman bil Madinah khalfana, bukan khalafna ya, khalfana. Ada sekelompok manusia di kota Madinah, khalfana, di belakang kita, artinya ketinggalan, tidak ikut. Khalfana, ma salakna syi'ban, tidak kita melewati lembah, wala wadiyan, sama, illa wahum ma'ana fi, kecuali mereka juga bersama kita, artinya mendapatkan pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Habasahumul udhru, yang mencegah mereka ya untuk bisa hadir perang ini karena mereka ada alasan yang tepat, sakit dan semisalnya. Jadi bukan berarti orang yang ketinggalan satu ibadah itu berarti dia tidak mendapatkan pahala ibadah tersebut, belum tentu. Kadang-kadang ada orang-orang yang pahalanya mengalir kepada dia satu ibadah itu, padahal dia tidak melakukan. Kenapa? Di hatinya punya harapan, niat, seandainya saya sehat, seandainya saya pasti datang ke ibadah itu. Sedih dia, kehilangan taat, ya, kehilangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang mendapatkan pahala ibadah dengan niatnya, ya, dengan niatnya. Bahkan di riwayat yang lain ada kalimat tambahan, illa syarikukum fil ajri, tidaklah kita melewati semua perjalanan ini kecuali mereka yang ketinggalan itu, ya, kongsi bersama kalian di dalam pahalanya. Artinya sama-sama mendapatkan pahala. Ya. Riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah juga, beliau mengatakan perang ketika itu yang dimaksud adalah perang Tabuk katanya. Dalam satu pendapat dikatakan itu adalah perang Tabuk ketika itu. Nabi mengatakan, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, ai fil ajri, bil ajri. Ya, tidak kita melewati ini semua kecuali yang ketinggalan di Madinah itu mendapatkan pahala yang kita dapatkan. Ya. Nah, jadi inti daripada hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini menjelaskan tentang niat, ya, keinginan seseorang untuk melakukan satu ibadah tapi dia tidak mampu karena ada uzur, begitu ya. Ada uzur, ada penghalang. Seandainya penghalang itu tidak ada, maka niscaya dia akan melakukan ibadah tersebut. Maka inilah orang-orang yang mendapatkan pahala apa yang telah mereka niatkan. Karena itu kalau ada ibadah yang tidak bisa kita lakukan, ya harus seperti ini sebenarnya, ya. Hati kita itu harus, misalnya tidak bisa hadir maulid besok, misalnya malam Selasa, niatkan
coba ya saya tidak kerja, coba saya tidak ini ya, coba tidak itu, saya pasti hadir maulid itu, sholawat sama Nabi SAW. Cuman ya apalagi ya keadaan seperti ini, dalam hatinya dia apa? Ada rasa sedih, susah, tidak hadir, ya eman, kehilangan sholawat kepada Nabi, ya ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu hati kita seperti itu, walaupun tidak hadir di sini, dicatat sama Allah, kasih dia pahala hadir maulid, ditulis. Ya, tepak deh, enak guys, keselan hadir maulid terus, jangan gitu. Ya, tidak oleh pahala kalau hatinya seperti itu ya, atau dipas-paskan. Iki misalnya saya ada alasan tapi sebenarnya bisa hadir. Ya, tak apa-apa, tak parah, tidak iso ya sekalian ya. Mohon minta maaf saya tidak bisa karena ada ini ada itu. Padahal ya uzurnya itu nanti jam 9 malam misalnya, atau sore ya saat maghrib wis mari. Tapi sama dia dikatakan tidak bisa. Nah ini ya tidak dapat pahala kalau seperti itu ya. Karena uzurnya tidak shadiq, ya tidak jujur, tapi dibuat-buat. Naam. Wa ka'annahum alladziina qala Allahu fihim. Kata beliau sepertinya yang dimaksud di dalam hadis itu yaitu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang mendatangimu wahai Muhammad dengan tujuan supaya kamu membawa mereka menuju peperangan. Jadi ada orang-orang yang tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki senjata, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki persiapan, datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah kami ingin ikut perang bersama Anda. Ya didelok, tidak ada persiapan apapun. Ya tidak mungkin goncengan, ya sepeda motor. Ya, nah ini bingung Rasulullah, ya apa ini? Ya, kalau jalan kaki kuat tak apa-apa, bawa senjata, tapi ini tidak ada senjata, tidak ada kendaraan, tidak ada persiapan apa-apa. Katanya Nabi, wis untuk kali ini tidak apa-apa wis, ente tinggal di kota aja, jangan ikut. Nanti insya Allah kalau ditakdir ya berikutnya siap, nanti kita berangkat bareng. Nah, orang-orang yang dikatakan seperti itu ini nyesel mereka ya. Mereka menyesal dalam hatinya. Dikatakan kelompok ini adalah kelompok Banu Muqarrin namanya. Namanya Banu Muqarrin. Ini datang kepada Rasulullah supaya dibawa menuju peperangan tapi tidak tanpa persiapan. Gulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Kemudian ketika mereka datang kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu mengatakan kepada mereka, la ajidu, aku tidak mendapati ma ahmilukum alaih, sesuatu yang bisa aku berikan kepada kalian. Kendaraannya ini sedikit, tak ada lagi. Senjatanya juga tidak ada lagi. Coba ada tak kasih, katanya Nabi. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tawallau, mereka pulang. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, ketika mereka pulang, ya, mata mereka mengalirkan air mata. Hazana, dalam keadaan sedih karena tidak bisa berperang jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang walaupun tidak hadir jihad, mereka ditulis sebagai mujahid ini. Kenapa? Kalau seandainya mereka mampu hadir, mereka pasti hadir. Dan ketika mereka tidak bisa hadir bersama Rasulullah, hatinya sedih, bukan senang. Alhamdulillah, tidak mati wis burung, misalnya tidak. Susah mereka. Ya, karena para sahabat itu memang lomba-lomba mencari syahadah, mati syahid. Ya, kalau sekarang kan singitan ya, mau apa-apa, dor mau langsung berboma ya. Makanya tidak pantas jadi sahabat kita ini ya. Waman fi ma'nahum min ahli sidqi wal ikhlas. Inilah kelompok orang yang jujur di dalam ucapannya, ikhlas, tulus hatinya, tidak ono tipu-tipu, tidak ono. Ini orang-orang seperti ini, apa adanya, ya, tidak dibuat-buat. Wa quwwatur rahbah fi ma indallah, mereka itu kuat keinginannya
ingin menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menggapai itu mereka siap mengorbankan jiwanya dan yang lainnya di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan ya kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala as-sidq, ya, jujur dalam segala hal, wal ikhlas, juga ikhlas murni karena Allah, tidak ada niat-niat yang lain, dan mudah-mudahan kita dikaruniai ar-raghbah, keinginan yang kuat, ya, menggapai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita siap menggapai ridho Allah walaupun dengan mengorbankan segala apa yang ada pada diri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin, fi khairin wa afiyah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.